lewat petir di langit. Kadang ia datang lewat selat sempit di pinggir benua, di tangan pelaut-pelaut yang sudah tidak takut lagi pada kapal induk siapapun. And they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have to open up the Strait of Hormuz. Hari ini, dunia menyaksikan satu peristiwa yang tidak banyak diberitakan dengan jujur. Negeri para mullah alias Iran secara de facto memberlakukan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai Tol Hormuz, sebuah sistem kontrol selat yang membuat setiap kapal yang ingin lewat harus tunduk pada syarat yang Teheran tetapkan. Ini adalah kali pertama dalam sejarah modern, sebuah negara yang dianggap kelas 2 oleh Barat berani memegang kunci urat nadi minyak dunia. Sementara di Washington, Donald Trump benar-benar dibuat kelimpungan. Politisi 79 tahun itu tiba-tiba berubah taktik. Setelah berminggu-minggu menggertak dengan blokade, dia mendadak melunak. Mengirim utusan khususnya Steve Witkoff dan menantunya sendiri Jared Kushner terbang jauh ke Islamabad. Mereka memohon Pakistan untuk membuka jalan negosiasi yang sebelumnya Trump sendiri tutup paksa. Dan di tengah semua kekacauan ini, ada satu korban diam yang paling kita rasakan langsung di Indonesia, rupiah. Mata uang kita ambruk menembus level 17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini sebuah angka yang setahun lalu masih dianggap mustahil. Akankah Iran benar-benar memenangkan permainan strategis ini? Bagaimana posisi Pakistan sebagai jembatan baru di Asia? Dan yang paling penting, apa yang menanti dompet kita di Indonesia kalau ketegangan ini berlanjut? Nalar Presisi coba merangkum manuver baru Iran yang membuat Trump terbang panik ke Islamabad dan rupiah jatuh tersungkur sebagai berikut. Jika kamu berpikir Iran akan tunduk diam-diam di bawah blokade Amerika, kamu mungkin harus duduk dulu sebelum mendengar kabar berikutnya. Negeri para mullah baru saja menunjukkan langkah strategis yang membuat Pentagon kelimpungan. Dalam beberapa hari terakhir, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mulai memperketat kontrol atas lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Setiap kapal kargo yang ingin melintas wajib melalui prosedur baru, pemeriksaan dokumen, koordinasi rute dan pelaporan tujuan. Bagi para pengamat maritim ini bukan lagi sekedar kontrol biasa. Ini adalah sistem tol tidak resmi yang membuat Iran de facto menjadi penjaga gerbang minyak dunia. Praktik ini sendiri muncul sebagai respon langsung atas blokade naval Amerika Serikat di pelabuhan-pelabuhan Iran yang sampai hari ini belum dicabut. Bagi Teheran, prinsipnya sangat sederhana. Selama Paman Sam menutup pintu Iran, maka Iran akan menutup pintu dunia. Posisi geografis Iran memang tidak bisa diremehkan. Selat Hormuz hanya selebar 33 km pada titik tersempitnya dan dilewati sekitar 20% pasokan minyak global setiap hari. Itu artinya 1 dari setiap 5 tetes minyak yang dipakai dunia harus melewati selat yang dijaga IRGC. Sebuah posisi tawar yang tidak dimiliki negara manapun di luar Iran. Pernyataan tersebut sebenarnya mengandung pesan yang sangat tegas. Iran tidak sedang bercanda. Mereka tidak takut sanksi tambahan, tidak gentar dengan ancaman armada kelima, dan tidak gusar dengan retorika Donald Trump. Lalu bagaimana respon Washington menghadapi manuver ini? Disinilah letak ironi yang paling menarik. Trump, presiden yang selama berbulan-bulan menggebu-gebu dengan ancaman blokade total, justru memperlihatkan wajah yang berbeda sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Pertama, dia mendadak mengirim utusan khusus Timur Tengahnya, Steve Witkoff, terbang ke Islamabad. Bukan ke Tel Aviv, bukan ke Riyadh, tapi ke Islamabad, ibu kota Pakistan, yang selama ini bukan pemain utama dalam diplomasi Timur Tengah. Pesan diamnya jelas, Trump butuh pintu belakang. Lebih mengejutkannya lagi, Trump bahkan mengirim menantunya sendiri Jared Kushner. Politisi 45 tahun itu sebelumnya pernah menjadi arsitek Abraham Accord di periode pertama Trump. Pengiriman Kushner adalah sinyal bahwa Trump benar-benar serius mencari jalan keluar, bukan cuma formalitas diplomatik biasa. Lalu kenapa Pakistan? Jawabannya bukan kebetulan. Pakistan adalah salah satu negara muslim besar yang masih punya saluran komunikasi terbuka dengan Teheran sekaligus tetap menjadi sekutu strategis Amerika. Posisi ini membuat Islamabad menjadi mediator alami yang tidak dimiliki negara lain di kawasan. Hari ini Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sudah berada di Islamabad dan bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan.
Sementara delegasi Witkoff dan Kushner pun datang menyusul. Tapi yang menarik, sampai detik ini Iran secara tegas menolak negosiasi langsung dengan AS. Mereka hanya mau berbicara melalui mediator Pakistan. Sikap ini bukan kesombongan diplomatik, ini adalah taktik. Dengan menolak duduk satu meja dengan Amerika, Iran mengirim pesan bahwa mereka tidak datang sebagai pihak yang lemah meminta perdamaian. Iran datang sebagai pihak yang punya leverage. Dan syarat utamanya satu, Amerika harus mencabut blokade Hormuz lebih dulu. Trump tidak hanya mencari bantuan ke Pakistan. Sumber-sumber diplomatik di Washington juga melaporkan bahwa Trump sedang berusaha merayu sekutu-sekutu Eropanya untuk menekan Iran kembali ke meja perundingan dengan syarat Amerika. Tapi hasilnya tidak menggembirakan. Negara-negara Eropa sudah lebih dulu menjaga jarak. Mereka tidak ingin terjebak dalam konflik yang ujung-ujungnya menghantam ekonomi mereka sendiri lewat lonjakan harga energi. Bukan hanya itu saja, ada elemen lain yang membuat posisi Trump semakin sulit. Status gencatan senjata antara Amerika dan Iran saat ini berlaku tanpa batas waktu, atau yang dalam istilah diplomatik disebut indefinite ceasefire. Artinya baik Iran maupun AS secara teknis sedang tidak berperang. Tapi blokade naval AS dan kontrol Hormuz oleh Iran membuat ceasefire ini hanya nama saja. Di lapangan dua negara ini saling cekik leher masing-masing tanpa menembakkan rudal. Dan di tengah situasi mencekik ini, dunia memang harus kagum pada satu hal. Iran menunjukkan sebuah pelajaran geopolitik penting, bahwa kekuatan tidak selalu diukur dari berapa banyak kapal induk yang dimiliki, tapi dari seberapa kuat seseorang berani berdiri di posisinya, meskipun seluruh dunia mendorongnya untuk mundur. Lalu, kenapa Pakistan tiba-tiba menjadi pemain kunci dalam konflik yang melibatkan dua kekuatan besar dunia? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami posisi geopolitik Pakistan secara lebih dalam. Pakistan adalah negara berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa, dengan kekuatan militer yang masuk dalam 10 besar dunia menurut Global Firepower. Negara ini memiliki senjata nuklir, angkatan udara yang cukup canggih, dan kemampuan diplomatik yang seringkali diremehkan. Yang membuat Pakistan istimewa adalah hubungan ganda yang mereka mainkan. Di satu sisi, Pakistan adalah sekutu strategis Amerika selama puluhan tahun, terutama selama era perang melawan terorisme. Di sisi lain, Pakistan juga punya hubungan ekonomi dan keagamaan yang erat dengan Iran. Kedua negara berbagi perbatasan sepanjang lebih dari 900 km. Dan banyak warga Pakistan yang punya ikatan budaya dengan saudara-saudara mereka di seberang perbatasan. Selain itu, Pakistan juga merupakan mitra dekat Cina. Proyek Koridor Ekonomi Cina-Pakistan, atau yang dikenal sebagai CPEC, sudah berjalan bertahun-tahun dan menghubungkan pelabuhan Gwadar di Pakistan dengan jaringan ekonomi global. Dengan kombinasi semua hubungan ini, Islamabad menjadi titik temu yang sangat strategis. Mereka bisa berbicara dengan Amerika Serikat, Iran, dan Cina sekaligus tanpa kehilangan muka di salah satu pihak. Inilah yang Trump butuhkan saat ini. Dia tidak bisa menelepon Khamenei langsung. Dia juga tidak bisa duduk satu meja dengan Arakchi. Tapi melalui Pakistan, pesan-pesan masih bisa lewat. Sementara di kontinen lain, Trump justru mendapat pukulan tak terduga dari sekutu-sekutu lamanya. Negara-negara Eropa yang biasanya cukup kompak mendukung Washington dalam isu Iran, kali ini menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Inggris, Jerman, dan Prancis lebih memilih jalur diplomatik daripada konfrontasi. Bahkan beberapa pejabat Eropa secara terbuka mengkritik blokade naval AS sebagai langkah yang justru memperburuk situasi global. Bagi Eropa, lonjakan harga minyak akibat ketegangan Hormuz adalah ancaman langsung terhadap pemulihan ekonomi mereka yang masih rapuh pasca perang Ukraina. Spanyol bahkan mengambil langkah paling berani. Negara matador itu sebelumnya membuka kembali kedutaan besarnya di Teheran dan menunjukkan keberpihakan diplomatik kepada Iran. Sebuah langkah yang tidak terbayangkan beberapa tahun lalu. Lalu bagaimana dengan posisi Cina dan Rusia? Kedua kekuatan besar Asia ini juga semakin merapatkan barisan dengan Iran. Beijing terutama sangat berkepentingan menjaga stabilitas Hormuz karena sekitar setengah impor minyak Cina lewat selat ini. Sementara Rusia, yang sudah sejak lama bermitra militer dengan Iran lewat program drone dan rudal, memberikan dukungan diplomatik di forum-forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Posisi Trump kini benar-benar terjepit dari segala arah. Eropa tidak mau membantu, Cina dan Rusia mendukung Iran, dan satu-satunya pintu yang tersisa adalah Pakistan.
sebuah negara yang bahkan tidak masuk dalam radar utama strategi Timur Tengah Amerika selama bertahun-tahun. Sebuah pelajaran besar dari semua ini, dunia sedang berubah. Amerika tidak lagi bisa mendikte Timur Tengah seperti era 1990-an atau 2000-an. Sekarang ada banyak pemain yang punya suara, banyak negara yang punya pilihan, dan banyak ekonomi yang punya keberanian untuk berkata tidak kepada Washington. Sekarang mari kita bicara hal yang paling dekat dengan kita. Apa dampak semua ini bagi Indonesia? Ternyata dampaknya sudah datang. Dan datangnya bukan dalam bentuk berita di luar negeri, melainkan dalam bentuk angka di papan kurs bank-bank kita sendiri. Berdasarkan data Bank Indonesia melalui referensi kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JSDOR, nilai tukar rupiah pada tanggal 24 April 2026 tercatat berada di kisaran Rp17.308 per dolar Amerika Serikat. Sementara dalam pergerakan pasar harian, rupiah sempat menyentuh level Rp17.310. Angka ini adalah salah satu posisi terlemah rupiah dalam sejarah modern. Bandingkan dengan posisi awal April 2026 yang masih di kisaran Rp16.000. Itu artinya dalam hitungan 3-4 minggu, rupiah jatuh sekitar 8%. Sebuah pelemahan yang sangat tajam untuk standar apapun. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi bahkan memberi peringatan keras. Menurutnya level Rp17.400 yang sebelumnya diprediksi akan tercapai di akhir tahun 2026 justru sudah hampir terlampaui di bulan April ini. Artinya pelemahan rupiah jauh lebih cepat dari skenario terburuk pemerintah sendiri. Lalu kenapa rupiah jatuh begitu dalam? Penyebabnya bukan satu, tapi gabungan beberapa faktor. Faktor pertama adalah kebuntuan negosiasi AS dan Iran. Pasar global tidak suka ketidakpastian. Setiap kali ada berita ketegangan baru di Hormuz, dolar Amerika menguat sebagai aset safe haven dan mata uang negara berkembang seperti rupiah langsung terpukul. Faktor kedua adalah lonjakan harga minyak dunia. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor BBM, kenaikan harga minyak otomatis menambah beban devisa Indonesia. Setiap dolar yang harus dikeluarkan untuk membayar minyak adalah dolar yang lari keluar dari ekonomi kita. Faktor ketiga adalah outflow modal asing dari pasar saham dan obligasi Indonesia. Investor global yang takut risiko mulai memindahkan dananya ke aset yang lebih aman seperti obligasi pemerintah Amerika. Akibatnya permintaan rupiah turun dan dolar Amerika Serikat menguat. Bank Indonesia sendiri sudah merespon situasi ini. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menjelaskan bahwa BI terus melakukan intervensi di pasar offshore, non-deliverable forward, pasar domestic spot, dan juga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Cadangan devisa Indonesia per akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,2 miliar dolar Amerika Serikat. Masih cukup kuat untuk intervensi jangka pendek. Tapi pertanyaan yang lebih besar tetap menggantung. Sampai kapan Bank Indonesia bisa menahan rupiah dari pelemahan lebih dalam? Berapa lama cadangan devisa kita bisa bertahan kalau ketegangan Hormuz berlarut-larut hingga berbulan-bulan? Bagi rakyat biasa, dampaknya akan terasa di banyak sisi. Harga barang impor naik, harga elektronik, gadget, sampai bahan baku industri semuanya naik. Beban subsidi BBM di APBN membengkak, yang artinya pemerintah punya lebih sedikit ruang fiskal untuk program-program sosial. Dan yang paling tidak terlihat tapi paling berbahaya, daya beli masyarakat menengah ke bawah akan terus tergerus oleh inflasi diam-diam. Dengan situasi seperti ini, kita semua di Indonesia sebenarnya menjadi penonton yang sangat berkepentingan dalam drama Hormuz yang sedang berlangsung. Setiap keputusan diplomatik di Islamabad punya dampak langsung ke harga sembako di pasar lokal kita. Setiap manuver kapal perang di Teluk Persia bisa menggeser angka di papan kurs bank kita. Ini adalah era globalisasi dalam wujudnya yang paling nyata, bahwa konflik di Selat Sempit pun ribuan kilometer dari Jakarta bisa langsung memukul dompet kita. Itulah ulasan manuver baru Iran yang membuat Donald Trump terbang panik ke Islamabad dan rupiah Indonesia ambruk ke level Rp17.300. Pertanyaannya sekarang, apakah Iran akan melunak setelah kunjungan Witkoff dan Kushner? Atau justru Trump yang akhirnya akan mencabut blokade Hormuz untuk meredakan tekanan ekonomi global yang menampar negaranya sendiri? Dan yang lebih dekat lagi dengan kita,
Apakah Bank Indonesia mampu menahan rupiah dari kejatuhan lebih dalam? Atau kita akan segera melihat Rp17.500, bahkan Rp18.000 dalam hitungan minggu? Bagaimana menurut kamu? Apakah Iran kali ini akan benar-benar memenangkan pertarungan diplomatik melawan Amerika? Apakah Pakistan akan menjadi poros baru di Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.